in association with Pantai Lovina terletak di pesisir utara Bali di Kabupaten Buleleng. Berjarak sekitar 80 km dari kota Denpasar, pantai ini memiliki atraksi alam yang tak boleh dilewatkan. Saya tiba di Pantai Lovina pukul 6 pagi dan menyewa perahu motor untuk mengantar saya ke tengah lautan. Perahu ini dikemudikan nelayan setempat yang sudah berpengalaman membawa wisatawan. Kalau sudah kangen dengan suasana dan udara segar di lautan seperti ini, cobain deh datang ke Pantai Lovina yang ada di Buleleng, Bali. Karena di sini kita tidak hanya disuguhkan dengan pemandangan alam yang mengagumkan, tapi juga dengan atraksi alam yang pastinya menarik untuk kita lihat. Ada apa ya di sini? Tungguin ya. Inilah atraksi alam yang saya maksud. Menyaksikan kawanan lumba-lumba yang sedang berburu makanan. Aksi kawanan lumba-lumba ini bisa kita saksikan mulai pagi hari hingga menjelang siang. Beberapa perahu lain yang membawa wisatawan juga menanti kehadiran kawanan lumba-lumba yang muncul ke permukaan. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan saat menyaksikan aksi mereka. Agar tidak mengganggu, sebaiknya kapal berada tidak terlalu dekat dengan kawanan lumba-lumba. Selain itu, untuk alasan keselamatan, wisatawan tidak diperbolehkan berenang mendekati kawanan lumba-lumba yang melewati kapal. Pemandangan ini sungguh membuka mata saya bahwa keseimbangan alam dan kelestarian lingkungan perlu kita jaga bersama agar makhluk hidup bisa hidup berdampingan dengan aman dan damai. Hari beranjak siang, saya menuju lokasi wisata lain yang tak kalah seru. Tujuan saya kali ini adalah ke Pura Ulundanu yang berada di atas Danau Bratan. Protokol kesehatan wajib diterapkan saat memasuki kawasan ini. Terletak di Kabupaten Tabanan, di tengah-tengah Pulau Bali, daerah Bedugul menyimpan banyak potensi alam dan budaya yang menarik. Ada 3 danau yang banyak didatangi wisatawan, yaitu Danau Bratan, Tamblingan, dan Danau Buyan. Pura suci ini digunakan umat Hindu untuk pemujaan pada ide Sang Hyang Widiwasa dalam manifestasinya sebagai Dewi Danu yang dipercaya sebagai Dewi Air atau Dewi Kesuburan. Untuk menikmati keindahan Danau Bratan, saya memilih untuk menggunakan perahu tradisional. Uniknya, saat air pasang, pura ini tampak seperti mengambang di atas permukaan danau. Ini sebenarnya pura ini adalah merupakan pura di antara 9 pura yang ada di Bali. Salah satunya ini, karena di sini adalah perpaduan atau pada fungsi pura tersebut adalah pemakmuran. Kalau sembahyang sih bukan tiap hari, bahkan 24 jam, terutama purnama dan bilang. Ada aja, cuman kita batasi, tidak terlalu publik dia. Ya paling maksimal ya 20-15 orang. Tak hanya syarat akan nilai sejarah, pemandangan yang disajikan pun sangat mempesona. Momen ini pun saya abadikan dengan menyewa fotografer keliling yang merupakan warga setempat. Dengan membayar Rp20.000 saja, saya mendapatkan 1 lembar foto berlatar Pura Ulundanu sebagai cindera mata untuk saya bawa pulang. Pada masa new normal ini, Pura Ulundanu sudah mulai ramai didatangi, baik oleh wisatawan maupun umat Hindu yang beribadah. Kita tuh di sini udah menjaga jarak, udah memakai masker. Tadi juga di depan udah diterapkan protokol kesehatan, Cika. Udah disuruh cuci tangan juga sebelum masuk. Dan kita juga udah menjaga jarak. Tadi juga udah dicek suhunya. Jadi kita udah berani masuk ke tempat wisata.
Setelah menikmati pesona alam Danau Beratan, saya ingin mencicipi hasil alam Buleleng yang dikenal dengan kesuburannya. Yuk kita ke kebun stroberi. Dengan udara yang sejuk dan tanah yang subur, kawasan Bedugul ini menghasilkan berbagai macam sayur-sayuran dan buah-buahan. Salah satu buah yang banyak dihasilkan di sini adalah stroberi. Nah, ini cukup menarik nih untuk dikunjungi, yaitu perkebunan stroberi yang kita bisa petik langsung dan kita nikmati di kebunnya. Sejauh mata memandang, perkebunan sayur dan buah berjajar rapi di sepanjang jalan. Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, memang dikenal dengan hasil bumi yang melimpah dan memenuhi kebutuhan sayur mayur dan buah-buahan hampir di seluruh Bali. Pemasaran dilakukan tidak hanya sebatas pengiriman keluar daerah, tapi juga mengajak wisatawan memetik buah stroberi di kebun dan mencicipi hasil olahannya. Dengan udara yang sejuk dan curah hujan yang tinggi, buah stroberi khususnya bisa tumbuh subur dan menjadi komoditi utama perdagangan di daerah ini. Pemilik kebun menyediakan keranjang kecil bagi wisatawan yang ingin memetik stroberi sendiri. Wisatawan juga diajari bagaimana cara memetik stroberi yang benar agar tidak merusak buahnya. Keranjang saya sudah terisi penuh dan kini saatnya mencicipi stroberi hasil panen sendiri. Di Hayden Strawberry Garden, hasil panen stroberi kita bisa diolah menjadi jus segar. Sebelum mencicipi buah stroberi, jangan lupa menggunakan hand sanitizer agar tangan bebas kuman dan virus. Kalau harga stroberinya? Harga jadinya murah karena kalau di Bali kan biasanya pariwisata mengandalkan pariwisata. Terus sekarang pandemi gini kan semua gini ditutup, jadinya nggak ada tamu, jadi kita suplai stroberinya ke luar Bali. Meskipun antusiasme wisatawan cukup besar, di masa pandemi ini jumlah pengunjung menurun drastis. Nah, dengan mematuhi protokol kesehatan yaitu 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, kita tetap bisa berwisata kemana saja dengan aman dan nyaman. Yuk berlibur di Indonesia aja. Anita Mae, Devi Fitriani, Bali. In association with